kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham SHI. Saya adalah seorang guru di MTS Al-Jufri Tatura Palu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, batch 2 di LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di madrasah saya, MTS Al-Jufri Tatura Palu. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 9 dengan materi ibadah kurban. Berikut ini ujian kinerja saya. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتضى. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات. إذا ما ينادي منادي الفلاح ترى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu rapikan tempat duduknya dulu, ayo. Rapikan tempat duduk. Rapikan. Sudah? Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir ini? Ada? Hadir semua? Iya. Nah, baik. Terima kasih ketua kelas kalau hadir semua hari ini. Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan ya. Baik. Selanjutnya, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin membaca doa. Ayo, silakan. Doa ini. Membaca salam kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qaditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak. Selanjutnya kita murojaah terlebih dahulu ya. Murojaah terlebih dahulu.
Tahu seperti biasanya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik anak-anak, dengan sering-sering kalian membaca atau murojaah, insya Allah bacaan-bacaan Quran kalian tetap terjaga setiap harinya. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang penyembelihan hewan? Sekarang pada hari ini tanggal 30 November 2023 kita akan masuk pada materi tentang ibadah kurban. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya dulu, apakah kalian sudah pernah melihat kegiatan kurban? Sudah. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, mengapa umat Islam dianjurkan untuk berkurban? Ada yang bisa jawab? Saya. Ya, Putri. Sebagai tanda kasih sayang dan berbagi kepada sesama manusia. Sebagai tanda kasih sayang dan berbagi kepada sesama manusia. Baik. Ada lagi yang bisa? Ya. Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Sebagai rasa tanda syukur. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah meyakini perintah berkurban. Yang kedua, ada yang bisa bacakan? Ardiansa, coba baca ini. Yang kedua, membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman tentang berkurban. Kemudian apalagi yang ketiga ini? Sakinah, baca. Memahami ketentuan kurban. Ada lagi yang bisa? Iya benar. Menyajikan contoh tata cara pelaksanaan berkurban. Ini keempat ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kata kurban berasal dari bahasa Arab, yakni koruba yakrobu. Kurban yang berarti dekat. Secara istilah, kurban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah biasanya kapan dilakukan ini? Biasanya dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik. Kapan saja hari tasyrik ini? Pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Berikutnya adalah hukum kurban. Kurban hukumnya di sini adalah sunnah muakkad bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Nah, syarat berkurban yang pertama adalah beragama Islam, kemudian merdeka. Artinya merdeka di sini bukan dia dari hamba sahaya, bukan ya. Kemudian balik. Yang keempat adalah mampu. Nah, sampai di sini ada yang bertanya tentang berkurban? Baik. Selanjutnya Bapak akan menanyakan kepada kalian sebuah video tentang berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kita akan belajar spesial memperingati Hari Raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban. Selain Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada Hari Raya Idul Adha, serangkaian kegiatan dilakukan oleh umat Islam seperti sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau unta. Idul Adha juga sebagai tanda puncaknya rangkaian ritual ibadah haji di Mekah. Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban untuk memperingati peristiwa bersejarah di mana dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih putranya Nabi Ismail atas perintah Allah. Namun Allah menggantinya dengan seekor kibas atau domba yang gemuk. Mengenal ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar. Hukum kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Orang yang mampu berkorban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah. Ketentuan hewan kurban. Adapun jenis binatang yang diperbolehkan adalah unta, sapi atau kerbau, kambing atau biri-biri. Dan ketentuan dari masing-masing hewan tersebut, yang pertama untuk unta sudah berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sudah berumur 2 tahun. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Di samping memenuhi ketentuan umur, yang paling penting adalah binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ketentuan lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah
dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Pembagian daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, ia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain: yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus, dan tidak kikir. Mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Demikian materi tentang spesial Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya anak-anak tepuk tangan dulu. Agar kita bisa lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Ada yang bisa tepuk semangat? Ikuti setelah Bapak ya. Semangat. Sini ikuti setelah Bapak. Bapak kasih contoh dulu. Bapak kasih contoh ya. Bapak kasih contoh terlebih dahulu. Lihat dulu ya. Yang diikuti. Oh ini. Tepuk semangat. Semangat. Ya, seperti itu. Oke? Terserah mau putar begini tangannya boleh. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Selanjutnya, Bapak akan membantu kalian dalam beberapa kelompok. Membentuk ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1, 4 orang. Berapa orang ini? Kelompok 1, kemudian 5 orang. Kelompok 1 5 orang. 5 orang ya. Sakina, Ainun sama anggotanya di belakang. Kemudian 4 orang di sini. Kemudian di belakang sana 4 orang, 3 orang. 4 orang juga. Ya. Belakang sana, ayo silakan membentuk kelompok. Saling mendekat. Ayo saling putar saja kursinya. Ya, kursinya diputar ya. Ya. Yang ada sana, sampai di sebelah sini. Baik. Berikutnya setelah kalian terbentuk dalam kelompok, Bapak akan memberikan kalian tugas untuk menganalisa materi kita tadi, menganalisa ya, atau mencari tahu apa-apa saja yang ada permasalahan yang terdapat pada materi kita tadi. Ya, di sini Bapak minta kalian untuk menganalisa, ya. Kelompok 1 menganalisa tentang syarat-syarat dan ketentuan kurban, ya, syarat-syarat dan ketentuan kurban, ya itu. Kemudian kelompok 2 di atas sana ya. Kelompok 2 membahas tentang pengertian
pengertian dan hukum. Pengertian dan hukum berkurban. Pengertian dan hukum berkurban. Kemudian kelompok 3 adalah hikmah. Hikmah berkurban. Hikmah berkurban. Ya. Jadi kelompok 1 tugasnya adalah tentang syarat-syarat dan ketentuan berkurban. Syarat dan ketentuan berkurban. Ini untuk kelompok 1 ya. Ayo kerjakan. Silakan cari di internet. Silakan cari di Google. Ya, kelompok 1 tentang syarat dan ketentuan berkurban. Di sana kelompok 2 apa? Dan hukum berkurban. Ya. Silakan cari di internet. Ada? Ya, cari. Cari di TikTok. Kelompok 3 tentang hikmah berkurban. Sudah dapat? Apa semua yang menjadi, ada berapa hikmah berkurban? Nah, ini klik ini. Hikmah berkurban. Buka. Baru catat di situ. Kemudian nanti akan di ya, silakan cari internet ya. Sudah selesai ini? Nah, masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Nah, menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Ya. Kelompok 2 boleh bertanya ke kelompok 1, kelompok 1 boleh bertanya ke kelompok 3. Begitu juga kelompok 3 boleh bertanya ke kelompok 1 atau kelompok 2. Ya, silakan. Setelah itu kembali ke tempat duduk masing-masing. Tapi masih dalam kelompok. Duduknya masih berdekatan ya, satu kelompok. Kenapa jatuh? Baik. Selanjutnya setelah kalian berdiskusi menganalisa satu materi sesuai dengan judulnya yang Bapak kasih, berikut Bapak akan mempersilahkan kalian untuk saling bertanya. Ya, kelompok 1 boleh bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 boleh bertanya ke kelompok 3, dan begitu juga sebaliknya. Ya, saling bertanya masing-masing kelompok. Ayo silakan. Siapa yang duluan mau bertanya? Kelompok mana? Sebutkan, saya dari kelompok 1 mau bertanya ke kelompok 2. Ayo silakan. Siapa yang duluan mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa pengertian kurban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa pengertian berkurban? Kata kurban berasal dari bahasa Arab, kariba yakrabu kurban, yang artinya dekat. Dalam kata lain, kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kelompok 1 sudah bertanya ke kelompok 2, yaitu ya jawabannya ya. Jadi pengertian dari kurban sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba yakrohu kurbanan. Itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kelompok mana lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Rela apa hikmahnya tadi? Agar lebih bertakwa. Baik. Ada lagi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan syarat-syarat berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Syarat dan ketentuan berkurban yaitu tidak muntah, hewan yang dikirim kurban haruslah sehat secara fisik, tidak hamil, hewan ternak, usia harus sesuai. Setelah kalian saling bertanya jawab antar kelompok, Bapak mempersilahkan kalian untuk memaparkan hasil pengamatan kalian dalam kelompok tadi. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan, ayo maju memaparkan hasil analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan syarat-syarat dan ketentuan berkurban, yaitu tidak buta, hewan yang dikirim kurban haruslah sehat secara fisik, tidak hamil, hewan ternak, usia harus sesuai, jantan, hewan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hikmah berkurban. Ibadah kurban bisa menjadi salah satu sarana pendidikan untuk kita semua agar tidak lupa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu, lebih bertakwa menumbuhkan kepekaan. 2, kepedulian sosial dan rela mengorbankan sebagian harta yang dimiliki. Ya. Baik, kita beri aplaus dulu. Karena sudah melakukan presentasi masing-masing kelompoknya. Jadi di sini Bapak akan memberikan sedikit penguatan kepada kalian tentang ibadah kurban. Yang pertama adalah pengertian kurban, ya. Yang pertama adalah tentang pengertian kurban. Kurban sendiri dari bahasa Arab. Kurban sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah dekat. Dekat di sini yang dimaksud adalah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah atau Sang Pencipta, begitu. Dengan cara apa? Menyembelih hewan sebagai rasa syukur, gitu. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuan hewan kurban. Yang merupakan ketentuan dari hewan berkurban di sini adalah hewan-hewan dari kalangan bahimatul an'am atau hewan ternak, ya, hewan ternak. Apa saja hewan ternak itu? Kambing, sapi, unta, domba bisa domba? Bisa. Ya, itu ya. Dan yang ketiga adalah hikmah dari berkurban sendiri adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud kesyukuran, ya, sebagai wujud kesyukuran. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mau bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Baik. Apakah menyenangkan? Bapak berharap di pembelajaran berikutnya
kita tetap semangat, kita tetap riang gembira, ya, dalam menerima materi-materi berikut. Selanjutnya minggu depan kita akan masuk pada materi akikah. Ya, persiapkan diri kalian untuk pembelajaran akikah berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa lagi. Ayo, siapa? Sebelum pulang, kita berdoa dimulai. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Semoga selamat sampai di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿